Ya seneng sih, maksudnya penantian yang bertahun-tahun, kita berdua nungguin berapa lama tuh ya, kalau dari aku sendiri mungkin 3 tahun jadinya sampai film itu tayang. Satu senang, kedua tentunya ini sebuah proses yang baru buat aku. Seneng juga akhirnya ada film Indonesia yang bicara tentang exorcism, walaupun memang di dunia sudah banyak orang yang bicara tentang exorcism, tapi di Indonesia pertama kali. Tapi sekaligus juga menurut aku ceritanya bisa relate dengan yang lain. Dan kita tahu kan film-film exorcism aja, kita ngomong Conjuring, ternyata luar biasa banyak di Indonesia. Dan aku senangnya lagi bahwa basic Indonesianya sangat kuat juga di sini. Jadi nggak yang mata-mata niru yang dari exorcism luar. That's apa yang aku rasain sekarang. Semua itu memang ada. Jadi it's a fact. Maksudnya kalau kita ngomong mistis atau kita ngomong kuasa gelap, di agama apapun ada. Buat aku itu sesuatu yang memang ada. Tapi kembali lagi bahwa kuasa gelap itu bisa dikaitkan dengan iman yang kita punya. Itu menurut aku kekuatan di film ini. Kita bicara. Contohnya, ya banyak lah. Kalau kita banyak berdoa, pasti kita nggak kemasukan kuasa gelap. Kita kebanyakan bengong, masuklah kuasa gelap. Yang penting kita berpikiran positif. Mana-mana itu kan kalau orang yang punya dendam, orang yang punya kepahitan, biasanya itu gampang sekali hal-hal negatif masuk. Kalian pas ditawarin jadi Romo sempat berpikir atau matang-matang dulu atau menentukan menerima tawaran ini? Kan kalau peran Romo itu kan seseorang yang suci lagi. Sebenarnya bukan yang kayak berpikir mata-mata gitu. Cuman maksudnya pertama aku senang dapat sebuah peran yang membuat aku bisa belajar lebih banyak lagi dari sisi keaktoran aku gitu ya, bahwa memang menjadi Romo itu ya apalagi in the real life bukan hal yang gampang. Ini merepresentasikan seorang Romo tentu juga nggak mudah, karena kita harus betul-betul bisa mendeliver itu dengan baik, karena ini hal yang cukup sensitif ya. Kalau misalnya kita nggak berupaya untuk ke situ, nanti jadi agak sensitif ya. Tapi buat aku sendiri adalah lebih ke rasa senang sih, karena ada upaya dari aku sendiri untuk men-challenge diri aku lagi untuk bisa memerankan karakter Romo, terutama juga dengan cerita yang menurut aku sangat bagus. Jadi nggak merasa terbebani gitu? Beban di film apapun akan selalu ada beban, karena kita mempunyai tanggung jawab mendeliver sebuah cerita supaya bisa diterima oleh yang nonton. Itu tetap aja ada beban. Kalian berdua ini kan beda generasi. Maksudnya untuk membangun chemistry-nya di dalam film ini seperti apa? Skibidi. Yes. Bangun chemistry kalian berdua di dalam. Kayak mau beda generasi atau satu generasi, namanya chemistry kalau orang kita saling terbuka dua-duanya, pasti itu akan mudah untuk bersatu. Jadi kebetulan Mas Lukman ini dia orangnya sangat terbuka, sangat welcoming, selalu baik, selalu ngajarin aku yang baik-baik. Jadi aku juga appreciate juga. Ya sama juga Jerome juga sangat terbuka gitu. Maksudnya kita banyak ngobrol sih, tapi di satu sisi gimana menjadi seorang aktor, karena gimana pun juga itu tanggung jawab kita, responsibility kita gitu. Dimana kita punya satu project baru bersama orang baru, kita harus bisa punya chemistry yang baik dengan mereka, karena gimana pun juga ini part of the collaboration, bukan kita kerja sendiri-sendiri. Nah itu menurut aku penting, dan kita dibantu dengan dari awal tuh. Kalau film itu kan selalu ada namanya proses workshop, reading, sehingga kita menemukan chemistry yang benar-benar enak gitu buat kita. Sini dong. Ya ini mungkin nanti Jerome bisa nambahin, karena aku ikutin perjalanan Jerome dengan filmnya dia yang pertama di Bumi Manusia, dia mendapatkan penghargaan Piala Citra di Penyalin Cahaya. Itu kan sebuah regenerasi yang menurut aku bagus dan sangat penting gitu. Bagaimana seorang Jerome bukan hanya sekedar gue dapat kesempatan nih main film, tapi dia memacu dirinya untuk terus berproses. Itu yang paling penting buat aku dalam regenerasi. Karena buat aku zaman sekarang, era digital ini, itu kemungkinan untuk bisa masuk ke film itu mungkin jauh lebih mudah dibanding zaman dulu. Tapi challenge-nya adalah dengan kita dapat kesempatan, bukan berarti habis itu ya udah gitu aja. Challenge-nya adalah untuk berproses lebih lanjut lagi supaya kita tetap
eksis di dunia itu. Dan Jerome secara pribadi juga sangat open dengan proses, dalam bekerja juga sangat profesional gitu ya. Dan menurut aku banyak sekali aktor muda di Indonesia sekarang yang punya momen itu, punya kesempatan itu, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah generasi yang baik buat aktoran. Satu gestur yang aku notice kalau kata Belok situ mulu. tangan di depan, tangan di belakang. Nggak ada yang belokin. Itu sebagai bagian dari workshop atau your observation gitu? Ya itu dari aku aja. Gitu. Biar apa tuh Kak? Fit celananya. Serius. Enggak, iya itu memang ya sebetulnya kenapa aku bikinnya kayak gitu. Si Romo Thomas ini dia selalu hati-hati karena apa namanya, dia punya satu trauma yang berat, jadi dia secara langsung dia sedikit alert sebenarnya. Jadi karena traumanya itu yang di awal film dia jadi ada alert gitu, makanya dia selalu kayak takut akan sesuatu. Mungkin nggak kelihatan ada sesuatu, aku nggak tahu dia yang belakangan, tapi belakangnya itu tangannya kalau dia nervous gitu gini, jadi dia mau ngasih lihat ke yang lain kalau dia nervous. Nah, ini untuk yang di belakang gitu sih kalau aku buat. Tapi ini menjadi lagi buku yang selalu dibaca sama Romo Thomas itu apa sih? Ya Alkitab. Bukannya yang agak tipis yang selalu dia bawa itu apa? Oh itu ada lagi, itu kalau yang selalu dia bawa itu sebenarnya buku pelajaran yang diajarin di kelas. Itu benar yang kamu baca Kak? Bagus. Bagus. Ya, Nanti kamu mau minta aja. Tapi menjadi peran yang berat juga nggak sih buat kalian? kenapa? Menjadi peran yang berat juga nggak sih? Berat, berat badannya Mas. Masih stabil ya? Iya. Nggak kurang nggak benar. Ya, Nggak. berat maksudnya gini sih, tetap kita selalu menjeru melihat pekerjaan ini, tentunya kita punya tanggung jawab, bukan menjadi berat yang ya of course kita punya tanggung jawab itu jadi jadi memotivasi kita, karena dari tanggung jawab yang ada di situ kita harus deliver itu dengan baik. Jadi berat bukan dalam arti kata yang susah banget nih, karena menurut aku kita doing all the process gitu, kita latihan dan segala macam kan, kita menyiapkan diri gitu. Bukan yang tiba-tiba itu langsung syuting aja kan kayak gitu, karena kita punya persiapan waktu di awalnya mungkin yang jadi tadinya awalnya berat sekali, akhirnya kita bisa lebih fleksibel, lebih ringan ngejalaninnya, dan waktu syuting akhirnya bisa lebih lancar. Apa tuh? Ya, itu tadi berat. Kenapa? Jawabannya sama kan? Sama. Tapi untungnya semua pasti berat, mau peran apapun, film apapun pasti berat. Pasti. Tapi untungnya kita selalu dikasih fasilitas dan waktu yang cukup. Ya di situ kita meringankan perannya gitu. Kak Jerome, ada ini nggak sih referensi untuk karakter kamu, itu kan tadi kamu kayak bilang ada gesture khusus kayak gitu. Apakah ada kayak referensi ngelihat di sini atau? Pasti banyak referensi. Kalau aku pribadi sama Mas Wan pasti kita caranya berbeda-beda. Kalau aku sendiri, aku misalnya mereferensikan untuk satu karakter nggak langsung kayak orang ini gue referensi, tapi lebih kayak sedikit diambil, digabung di satu. Kalau tadi pengalaman nonton yang Exorcist secara langsung itu gimana sih Kak dampaknya, atau mungkin nanti ada ngeri atau parno setelah nontonnya? Bisa tidur nggak malamnya? Ya pasti ada ketakutan ya nonton pas kita ngeliat Exorcist secara langsung, tapi pas aku datang ke sana itu mindsetnya tuh bukan untuk kayak melihat apa tapi mindsetnya itu untuk belajar apa yang dilakukan oleh Romo saat melakukan exorcism, dan kita ambil, kita catat semua dengan detail supaya nanti pada saat kita syuting hasilnya juga nggak sembarangan tapi benar-benar otentik gitu sih. Berarti dapat kayak gangguan gitu nggak kayak tadi penulisnya, atau mungkin Lea kayak pendidikan? Gangguannya dari gua bercandain dulu. Jog-jog bapak. Oke, shout out Romo. Satu lagi udah ya. Tadi kan Mas Evan udah nih mengenai mitos atau mistis. Kalau dari Mas Jerome sendiri percaya sih bukan mitos atau mistis, atau malah yang skeptis? Sebetulnya ya percaya aja, maksudnya kayak setiap orang punya definisi berbeda tentang mitos, tentang mistis gitu ya. Aku punya percaya sendiri. Tapi balik lagi jawaban aku sama kayak Mas Lukman, mau itu benar mau itu enggak, aku selalu berusaha mengakhiri sesuatu itu dengan positif, dengan niat yang baik gitu. Kalau dengan niat yang buruk ya pasti nanti kita bisa jadi gangguan saja apa. Jadi karena kita semua di sini punya niat yang baik, menciptakan sesuatu yang baik, jadi menurut aku kita dijagain sama itu ya. Terima kasih. Oke, Boleh thank promo you ya. Promo dulu. Oh, iya. Ya, promo dulu. Jangan lupa nonton 3 Sama Oktober. foto. Mas sendiri. Nonton dulu. Apa promo dulu promosi? Jangan lupa ya. Oke. Jangan lupa nonton film Kuasa Gelap mulai 3 Oktober 2024 di bioskop seluruh Indonesia.
Oke, foto sendiri dulu ya. Ya, ya. Berdua dulu. Karena jangan banyak barang aja. Yang satu album ya, kakak. Ada yang mau nanya tadi? Siapa tadi yang mau produser? Pak Lukman, Jerom, 1, 2, 3. Oh, pas di situ, Malvina. Kamu siapa sih? Thank you. Makasih ya. Malvina datang. Ini saya Malvina. Aja bang foto dulu. Gak apa-apa. Sini. Pak Jerom, kameraku. Bawa boleh mas.